Guruku tugas Ini ya, soal saluran pencernaan pada insektivora dan herbivora yang non-ruminansia. Kayak misalnya si kelinci. Nah, tadi disebut bahwa si kelinci ini dia suka makan kotorannya sendiri. Kenapa gitu? Karena kotorannya itu hasil pembusukan oleh bakteri-bakteri perut. Yang mana masih kaya nutrisi, cuma dia nggak bisa serap. Dia nggak bisa naikin dari makanan yang ada di sekum ini ke usus halus kan. Makanya dia dibuang dulu, diserap dulu airnya dalam bentuk kotoran kering, tapi kotorannya masih banyak nutrisi. Habis itu dia makan lagi, biar dia bisa si makanan-makanan tadi atau si kotoran tadi dia bisa lewat ke usus halus buat penyerapan gitu. Jadi dia mencerna 2 kali kan. Tapi kalau pada rusa contohnya atau pada hewan ruminansia in general, dia tuh pencernaannya lebih efektif, lebih efisien. Kenapa? Pertama, dia itu punya lambung 4 ruang. Jadi lambungnya tuh gede banget dan peranannya dia tuh terbagi ke dalam beberapa bagian yang peranannya beda-beda. Jadi ketika si rusa ini makan, dia makan rumput kan. Nah, si rumput itu dia makan banyak banget, terus dia disimpan di daerah yang gede ini. Habis itu dia itu dicerna pakai enzim-enzim di sini. Habis itu dia dikeluarin lagi, nggak dimuntahin ya, tapi dia dikeluarin sampai mulutnya. Habis itu dia kunyah-kunyah lagi. Habis itu dia telan lagi, gitu. Jadi yang asalnya rumput itu keras, habis dia cerna pakai enzim di sini jadi agak lembek. Habis itu dia dikunyah lagi, jadi makin halus kan. Nah, di situ si rumput-rumput ini yang udah dicerna dan udah halus ini lalu disalurkan ke saluran pencernaannya berupa si usus halus ini yang panjang nih. Jadi yang udah di sini, yang udah dicerna secara kimiawi dan mekanis itu diserap di sini-sini nih. Nah, abis itu rumput itu dia masih punya serat kan. Dia tuh ya rumput namanya juga rumput kan, dia tumbuhan kan, masih alot banget kan. Abis itu bagian-bagian yang belum dicerna di sepanjang sini, sepanjang lambung dan usus halus itu disimpan di bagian sini nih. Di bagian usus buntunya atau di bagian sekumnya, di mana di situ banyak banget bakteri yang nantinya itu bakal ngebantu buat ngebusukin si serat-serat tadi. Gitu, yang asalnya serat jadi partikel-partikel kecil kan di situ. Dan abis itu dari sekum, si ruminansia ini dia masih punya usus halus lagi berupa yang spiral-spiral ini. Jadi beda kayak si kelinci ya. Kelinci itu abis dari sekum dia langsung nyambung ke usus besar kan. Tapi pada ruminansia abis dari sekum dia ada perpanjangan dari usus halus lagi. Gitu. Jadi makanan-makanan yang udah dibusukin oleh si bakteri perut, si serat-serat tadi udah dipecah-pecah jadi partikel yang kecil, abis itu dia diserap oleh si usus halus ini. Barulah abis itu dia buang gitu. Dia buang ya lewat usus besar dan lewat anus kan. Makanya kalau misalnya kita lihat kambing itu dia makannya banyak kan, rumput dia banyak tapi kotorannya tuh dikit gitu. Atau kayak sapi juga dia makannya tuh banyak dan dia ngunyah aja sepanjang dari pagi sampai siang sampai sore, tapi ininya apa, dia bisa makan rumput kayak katakanlah 4 kilo gitu, tapi kotorannya tuh nggak bakal 4 kilo, kotorannya tuh paling cuma 2 kiloan gitu. Efisien banget pencernaannya, nggak kayak kita yang habis makan nasi katakanlah 1 piring terus kotorannya juga ya kurang lebih segitu juga gitu. Makanya sapi walaupun dia makannya rumput doang yang mana kadar proteinnya itu nggak banyak, tapi dia tuh bisa gemuk gitu karena pencernaannya tuh efisien banget. Itu sekilas soal ruminansia ya. Jadi tadi dia tuh ada lambung yang 4 ruang, terus usus kecilnya tuh panjang karena dia penyerapannya tuh banyak banget yang diserap gitu. Makanya dia kotorannya dikit. Nah, abis itu kita bahas soal yang karnivora. Nah, karnivora juga dia agak beda ya dibanding yang lain-lainnya. Nah, ini contohnya adalah di sini rubah ya atau fox gitu. Nah, si rubah ini dia karnivora ya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa struktur saluran pencernaan dari si rubah ini, dia mirip-mirip sama si tikus tanah ini ya. Gitu. Kenapa gitu? Karena karnivora itu dia makannya daging kan. Daging itu dia kaya protein kan. Dan protein itu dicernanya relatif gampang. Dia tuh bisa di breakdown oleh enzim yang cuma cuma dihasilkan oleh si lambung dan usus halus doang gitu. Dia cepat diserapnya nutrisinya. Tapi di sini perbedaannya adalah dia masih punya sekum walaupun ukurannya tuh kecil banget. Kenapa gitu? Karena daging kayak daging-daging herbivora gede
itu kalau misalnya kita lihat itu ada bagian yang putih-putihnya kan. Ada putih yang kayak selaput, kayak plastik, ada putih yang lemak. Nah, putih-putih yang selaput itu dia adalah jaringan ikat. Yang mana kalau misalnya kita ingat di pelajaran kelas 11, jaringan ikat itu dia terdiri dari banyak serat. Nah, keberadaan si ini, sekum ini, dia fungsinya untuk menampung bakteri-bakteri perut yang nantinya bakal ngebantu pembusukan jaringan ikat itu, gitu. Tapi ujung-ujungnya ya dibuang juga sih sebenarnya. Tapi biar nggak mampat aja saluran pencernaannya, makanya dia masih punya sekum di situ, masih punya bakteri perut. Gitu. Jadi tadi ya, jadi saya ulang lagi tadi, si hewan-hewan ini, mamalia-mamalia ini, karena dia punya makanan yang berbeda, makanya dia punya pola gigi yang beda-beda dan saluran pencernaan yang beda-beda karena dia gaya hidupnya atau pola makannya dan makanan yang dia makan itu beda-beda juga gitu. Makanya ada adaptasi yang ya macam-macam ini. Kayak gitu kurang lebih untuk sistem pencernaan pada mamalia ya. Selanjutnya kita bakal bahas soal klasifikasinya.